Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayu Erlangga. Setiap wanita pasti mendambakan agar dirinya terlihat cantik. Bahkan mereka saling berlomba untuk terlihat sebagai wanita paling cantik di dunia. Tapi hal ini berbeda dengan Mary Ann Bevan. Dia rela disebut sebagai wanita paling jelek di dunia. Bahkan jadi tontonan dan juga cemoohan warga ketika dia dipekerjakan dan juga dipajang di sebuah perusahaan sirkus. Mary lahir pada tahun 1874 dari sebuah keluarga yang cukup besar di kota London. Mary sebenarnya terlahir dengan paras yang sangat cantik. Dia pun menjalani kehidupan yang normal dan juga bekerja sebagai seorang perawat. Dia mempunyai mimpi bisa menikah dengan pemuda yang tampan, membangun sebuah keluarga, dan menjadi seorang ibu. Mimpinya pun perlahan menjadi kenyataan. Dan pada tahun 1903, ketika usianya 29 tahun, Mary Ann Webster menikah dengan seorang pria tampan yang bernama Thomas Bevan. Kemudian, dia dikenal dengan nama Mary Ann Bevan. Pernikahannya dengan Thomas, dia dikaruniai 4 orang anak. Dan beberapa tahun setelah pernikahannya, kemalangan-kemalangan dialami oleh Mary Ann Bevan. Dia menderita berbagai penyakit, mulai dari migrain, nyeri otot, penglihatan yang semakin kabur, dan penyakit-penyakit lain yang sangat menyiksanya. Di tengah kesehatannya yang tidak kunjung membaik, 11 tahun setelah pernikahannya, sang suami yaitu Thomas meninggal dunia. Dia pun menjadi janda dengan 4 orang anak kecil yang harus dinafkahi. Dia tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan juga anak-anaknya. Dia tetap berusaha melakukan apapun yang bisa dia lakukan agar anak-anaknya bisa tetap makan dan mendapat hidup yang layak. Ketika kesehatannya semakin memburuk, perlahan kondisi fisiknya mulai berubah. Struktur wajahnya mulai terlihat tidak normal, membuat dia terlihat lebih tua dari seusianya. Bahkan dari hari ke hari kondisinya semakin memburuk. Tidak hanya wajahnya yang nampak aneh, tubuhnya pun perlahan mulai berubah, terlihat membengkak. Dan ternyata Mary Ann Bevan menderita sebuah penyakit yang sangat langka yang disebut akromegali. Kalau di zaman sekarang, penyakit ini sebenarnya bisa diobati. Namun pada abad ke-20, ketika teknologi masih sangat terbatas, Mary Ann Bevan sayangnya tidak bisa diobati. Sebagai seorang janda dengan 4 orang anak, dia harus mencari uang untuk menghidupi dirinya dan juga anak-anaknya. Dia pun mencoba melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga atau pembantu, tetapi berkali-kali dia mendapat penolakan dengan alasan kondisi fisiknya yang terlihat aneh dan juga menyeramkan. Dia pun dilanda keresahan, bagaimanakah caranya dia bisa menafkahi keluarganya. Di tengah kegalauannya, tanpa sengaja, dia menemukan sebuah selebaran. Selebaran tersebut berisi tentang sebuah kontes untuk mencari wanita terjelek di dunia. Sebenarnya dia sempat ragu untuk ikut kontes tersebut, tetapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengikuti kontes tersebut. Dan secara mengejutkan, Mary akhirnya memenangkan kontes tersebut dan mendapat sejumlah uang yang cukup besar, di mana uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya untuk beberapa waktu. Dengan label orang aneh, dia bisa bertahan hidup dan menghidupi ke-4 anaknya. Ada sebuah perusahaan sirkus yang tertarik untuk merekrut Mary. Perusahaan sirkus ini bernama Dreamland Show Coney Island. Sirkus ini memang biasa memamerkan orang-orang dengan kondisi fisik yang cukup aneh. Akhirnya, Mary Ann Bevan pun setuju untuk bergabung dengan perusahaan sirkus itu. Meskipun orang-orang terus mengejeknya, namun bekerja sebagai badut sirkus bisa membuat Mary mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan bisa menafkahi ke-4 orang anaknya dan juga memberi pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Di sirkus ini,
Dia juga mendapatkan solidaritas dan juga kekerabatan yang tinggi. Para badut sirkus ini merasa senasib, di mana teman-temannya juga mempunyai kondisi fisik yang cukup aneh. Mulai dari wanita berjenggot, kembar siam, orang dengan tubuh yang sangat besar, kurcaci, dan lain-lain. Yang mana semuanya dicap sebagai orang aneh oleh masyarakat. Dia pun menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja untuk sirkus. Dia telah meninggalkan martabat sebagai wanita untuk menghidupi anak-anaknya. Dia pun mulai terkenal dan mulai bangga disebut wanita terjelek di dunia. Dia pun melakukan tur ke banyak negara, keliling dunia. Bahkan dia kembali ke negaranya hanya sekali dalam hidupnya selama bekerja sebagai badut sirkus. Mary Ann Bevan pun menjadi hiburan bagi banyak orang dan foto-fotonya pun mulai muncul di kartu pos dan juga kartu ucapan sebagai lelucon dengan mengorbankan penampilan fisiknya. Lambat laun, hal itu menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang peduli terhadap Mary. Salah satunya adalah dokter yang pernah menangani Mary yang bernama Dr. Harvey Cushing. Dr. Harvey akhirnya menulis sebuah kritikan melalui majalah Time yang menentang eksploitasi kelainan fisik Mary Ann Bevan. Penyakit akromegali yang dialami oleh Mary sangat berbahaya. Gelombang tuntutan pun semakin meluas dan banyak orang yang menuntut agar perusahaan sirkus itu dibubarkan. Sebenarnya agak dilema. Di satu sisi, rasa kemanusiaan terasa ternodai karena kelainan fisik dijadikan bahan ejekan. Di sisi lain, ejekan itu berhasil membiayai hidup keluarga Mary Ann Bevan dan juga teman-temannya yang bekerja di perusahaan sirkus. Akibat penyakit yang dia derita, Mary Ann Bevan akhirnya meninggal dunia di usia ke-59 pada tahun 1933. Bahkan, hingga akhir tahun 2006, foto Mary Ann Bevan muncul kembali di kartu ucapan ulang tahun. Kartu itu diterbitkan oleh sebuah perusahaan Hallmark Card sebagai sebuah lelucon. Tetapi hal itu membuat masyarakat dan juga para dokter marah, karena sebuah penyakit bukanlah sesuatu yang patut dijadikan lelucon. Perusahaan itu akhirnya menarik kembali kartu-kartu ini dan meminta maaf kepada publik. Terlepas dari semua cemoohan dan juga ejekan yang ditujukan kepada Mary Ann Bevan, di akhir-akhir hidupnya, dia menjalani kehidupan yang cukup bahagia karena mampu menafkahi dan membiayai pendidikan anak-anaknya dengan layak. Dia pun menjadi sosok yang sangat inspiratif bagi orang-orang yang mengidap penyakit akromegali. Mary Ann Bevan adalah ikon wanita sejati yang membuktikan kecantikan tidak hanya sekedar fisik. Dia mengajarkan banyak hal tentang cinta sejati seorang ibu terhadap anak-anaknya, dan juga mengajarkan untuk menerima penampilan diri dan bangga terhadap diri mereka sendiri.